Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan 4 mata kuliah statistika. Kita akan bicara mengenai populasi dan sampel, serta metode atau teknik sampling, juga penentuan jumlah sampel. Ini yang akan kita bahas di pertemuan keempat ini. Nah, sebelumnya saya sudah membuat satu video ilustrasi apa itu populasi dan sampel dengan analogi yang paling mudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan teman-teman bagi yang belum nonton videonya silahkan tonton dulu videonya agar nanti kesini lebih nyambung lagi dan lebih mengerti dan paham. Oke, kita ulang dulu deh ya, populasi dan sampel. Populasi ini adalah seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti. Nah, wilayah generalisasi ini seluruh objek atau subjek yang diteliti, jadi ukurannya besar. Kemudian sampling ini bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, sampel ini harus representatif atau mewakili seluruh karakteristik yang terdapat pada populasi, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya. Sampel harus mewakili dari semua karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, ini adalah gambarannya ya. Populasi itu wilayah generalisasi di mana kesimpulan hasil penelitian akan berlaku. Jadi saat kita ambil sampel itu mewakili, sehingga kesimpulan dari hasil penelitian dari sampel itu bisa dipakai di populasi gitu ya. Nah, kalau yang tengah ini subjek dan objek yang diteliti dengan tingkat kesalahan relatif kecil. Ya, kalau tingkat kesalahannya kita ambil kecil, maka sampel ya akan lebih besar ya. Nah, kalau lebih kecil lagi, ini relatif kesalahannya lebih besar. Maka dalam penentuan jumlah sampel tidak terlalu kecil ya. Kita harus ada metode dan teknik tertentu dalam menentukan sebuah sampel. Nanti kita akan bahas. Nah, ini adalah bagaimana satu proses populasi, terus kita ambil sampel sehingga membuat satu kesimpulan yang bisa digeneralisasikan terhadap populasi. Ini populasi ini ya, kemudian kita ambil sampel dengan menggunakan teknik sampling. Ya, teknik sampling ini nanti ada probability sampling dan non probability sampling. Kemudian kita tentukan dulu banyaknya berapa. Kemudian pilih teknik mana yang digunakan. Setelah kita tahu angkanya berapa, gunakan teknik pemilihan sampel dari ini ya, non probability sampling atau probability sampling. Nah, setelah kita tahu jumlah sampel yang harus diambil berapa dan tekniknya apa, kita akan mendapatkan sampel. Nah, kita akan mendapatkan sampel yang nanti kita akan lakukan pengumpulan data dari sampel yang kita dapat. Ya, ini biasanya pakai instrumen penelitian atau kuesioner. Kita dapat dari sampling ini, lalu kita sudah punya data sampel. Data sampel ini bisa berupa kuantitatif atau data kualitatif ya. Nanti bisa data yang berbentuk nominal, ordinal ataupun interval dari data sampling ini. Tinggal kita pisahkan saja, dan setiap data ini akan berbeda-beda atau caranya dalam pengolahannya. Ya, ini data sampling. Nah, setelah itu kita akan olah dan analisis data. Data sampel ini kita olah dan analisis sehingga akan menghasilkan kesimpulan dari hasil analisis data sampel. Nah, kesimpulan ini kita bisa generalisasikan terhadap populasi. Maka dari itu, kalau sampling ini ingin mewakili populasi sehingga saran kesimpulannya tepat, ya maka harus pilih teknik yang tepat dan cara yang tepat ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah secara umum gambaran bagaimana dari data sampling kita olah lalu kita generalisasikan terhadap populasi. Kemudian, nah, kita akan bicara sampel dan tekniknya. Sampel ini adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Tadi sudah disebutkan.
Kalau sampling ini proses pemilihan sebagai dari unsur populasi yang jumlahnya mencukupi serta mencukupi secara statistik ya, sehingga dengan mempelajari sampel serta memahami karakteristiknya akan diketahui informasi keadaan populasi. Jadi mewakili populasi, sampel ini mewakili populasi. Nah, dalam proses sampling ini harus mencukupi secara statistik. Kalau saya analogikan di video sebelumnya yaitu ya, kita mencicipi sup itu ya harus cukup, ya tidak bisa gak cukup. Itu adalah sampel dan teknik sampling. Nah, kalau bicara teknik sampling, ini suatu cara untuk menentukan banyaknya sampel dan pemilihan calon anggota sampel, sehingga sampel yang dipilih dapat dalam penelitian ini dapat mewakili populasi, baik dari aspek jumlah maupun aspek karakteristik yang dimiliki populasi. Jadi harus mewakili ya secara jumlah dan secara karakteristik, sehingga kita gak salah ambil sampel. Kalau kita salah ambil sampel, data tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk digeneralisasikan terhadap populasi. Nah, ini adalah teknik sampling. Nah, kita akan bahas mengenai teknik sampling ya. Nah, kalau misalnya semua anggota populasi kita pilih jadi anggota sampel, maka proses ini disebut sensus atau sampel jenuh ya. Misalnya ada populasi 1000 ya, kita ambil 1000-1000-nya. Kita ambil data dari 1000 orang itu dari semua populasi, maka itu dikatakan sampel jenuh ya, atau disebut dengan sensus. Nah, biasanya kalau misalnya populasinya sekedar 50 atau 100 ya gak perlu kita gunakan teknik sampling, ya langsung aja ambil semua ya. Atau hanya ada 40 orang gitu ya populasinya, ya kita ambil aja semua 40, tidak harus gunakan proses sampling. Kita pakai aja sampling jenuh atau sensus kalau semua populasi kita pilih. Nah, teknik sampling ada probability sampling, ada non probability sampling. Nah, bukan biasanya sih. Nah, probability ini kita memberikan peluang yang sama kepada semua populasi, peluang yang sama untuk dijadikan sampling. Makanya probability ini sering disebut dengan acak ya, random. Ada 4, ada acak sederhana atau simple random sampling, kemudian ada proporsional, acak bertingkat proporsional atau proportionate stratified random, kemudian ada acak bertingkat tidak proporsional, lalu ada cluster atau area sampling. Lalu non probability sampling ini kita tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua populasi. Jadi kita sudah tentukan ya, ada yang disebut sampling sistematis, ada sampling kuota, ada sampling insidensial purposive, ada sampling jenuh, ada yang dikatakan dengan snowball sampling. Nah, ini adalah contoh non probability sampling. Nah, kalau kita lihat simple random sampling, kita bahas untuk yang probability sampling dulu ya. Simple random sampling ini pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Teknik ini hanya digunakan jika populasinya homogen. Nah, kalau populasi kita ini homogen, tidak ada tingkatan-tingkatan, maka kita bisa gunakan simple random sampling. Nah, lalu yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Ini pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan memperhatikan strata yang ada. Nah, artinya kita buat proporsi dari setiap strata yang untuk mewakili strata itu ya. Itu proportionate stratified random sampling. Kemudian ada disproportionate stratified random sampling. Ini teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel populasi berstrata tapi kurang proporsional. Artinya adalah beberapa kelompok strata yang ukurannya kecil sekali. Kalau cluster sampling daerah, ini teknik ini digunakan untuk menentukan sampel jika sumber datanya sangat luas. Misalnya kita dalam satu negara, kita ambil populasinya kita dalam satu negara, contoh
dalam satu negara itu ada 27 provinsi, maka diambil 10 provinsi secara random atau acak. Jadi yang diacaknya itu adalah klasternya, bukan si populasinya itu. Nah, ini cluster sampling. Kemudian ada yang non probability sampling. Tadi ada sampel sistematis ya. Pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah kita beri nomor ya. Misalnya ada list dari populasi, lalu kita ambil, ya udah kita ambil misalnya angka ganjil saja dari angka itu, dari list itu kita ambil, itu sampling sistematis. Kemudian sampling kuota, pengambilan sampel ini dilakukan terhadap anggota populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Kalau sampling insidental ini merupakan pengambilan sampel didasarkan atas accident atau kebetulan. Siapa saja yang kita ketemui, kita jadikan sampel. Ya, misalnya peneliti bertemu siapa, langsung kita jadikan atau gunakan sampel. Ya, kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila orang yang kebetulan dijumpai dianggap cocok sebagai data, langsung kita ambil sebagai sampel. Itu sampling incidental. Lalu ada purposive sampling. Ini penentuan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang memang disesuaikan dengan penelitian kita. Lalu ada sampel jenuh seperti yang tadi disampaikan, ini apabila semua populasi kita gunakan sebagai sampel ya, sensus. Snowball ini penentuan sampel yang asalnya kecil kemudian berubah menjadi besar. Contoh kan kalau bola salju itu menggelinding dari kecil kemudian makin besar ya, snowball. Misalnya kita akan meneliti perilaku homoseksual. Nah, kita kan nggak tahu siapa yang homoseksual. Kemudian kita kebetulan satu ada yang tahu. Nah, satu ini kita jadikan sampel, kemudian kita minta tolong kepada sampel itu untuk menyebarkan kuesioner lagi, sehingga itu akan terus menyebar ke komunitas-komunitasnya, akan dapat data yang banyak. Nah, ini contoh snowball sampling ya. Dan seterusnya, nanti sampel itu ngambil lagi, ketemu lagi ya. Itu snowball sampling. Nah, lalu kita akan masuk ke penentuan ukuran sampel. Nah, di sini saya jelaskan tidak detail ya, dan hanya beberapa saja. Masih banyak lagi cara untuk menentukan ukuran sampel. Nanti teman-teman bisa buka di buku yang dijadikan referensi. Nah, syarat kalau misalnya populasi diketahui jumlahnya. Pertama, kita harus tentukan dulu taraf signifikansi atau kesalahan yang diinginkan. Nah, ada 3 metode yang akan saya jelaskan di sini. Pertama ada tabel Kretschy, yang kedua ada nomograph Heriking. Nah, untuk nomograph Heriking ini silakan teman-teman cari referensinya dan bagaimana cara menentukan sampling dengan nomograph ini ya. Saya tidak akan jelaskan di sini. Kemudian pakai rumus Slovin. Yang ketiga, ini ada 3 metode ya, bisa gunakan salah satu antara di sini dengan catatan ukuran populasi ini diketahui. Nah, ini kalau kita gunakan tabel Kretschy, ini sudah jelas ya, ada angkanya, kita tinggal lihat. Misalnya populasi kita ada 1000. Oh, ini juga ada 1000 ya. Atau 500 deh ya. Populasi kita ada 500. Oh, ini ada 1000 ya. 5.000, misalnya populasi kita 5.000. Nah, kita lihat N ya. N kita lihat. Di sini ada N-nya 5.000. Nah, 5.000 kita lihat 5.000, kemudian tentukan taraf signifikansinya. Saran saya adalah 5% ya. Artinya tingkat kepercayaannya adalah 95%. Taraf kesalahannya 5%. Nah, berarti kalau kita tentukan 5% kesalahannya dengan menggunakan tabel Kretschy, maka populasi sampel yang diambil dari 5.000 ini, jumlah populasinya itu adalah 326. Kalau kita makin kecil taraf kesalahannya, misalnya 1%, artinya 99% dapat dipercaya, maka sampel yang digunakan adalah sebesar 586 ya. Saran saya dalam menentukan taraf signifikansi itu 5% atau 1%.
10 ya masih oke, cuman lebih baik 5% ya. Nah, ini contoh kalau kita gunakan tabel CRED-G. Gampang ya, tinggal teman-teman download tabelnya, lihat jumlah populasi, lihat taraf signifikansi, itu sampelnya. Nah, ini lalu yang kedua ada rumus Slovin. Ini yang sering banyak digunakan. Rumusnya adalah N kecil ini adalah sampel, N besar adalah populasi dibagi 1 ditambah populasi dikali taraf signifikansi kuadrat. Contoh, berapa ukuran sampel minimum yang harus diambil dari populasi yang berukuran 1000? Jadi populasi kita 1000, taraf signifikansinya 0,05. Maka dihitung yang A, N 1000 dibagi 1 ditambah N-nya 1000, taraf signifikansinya 0,05 dikuadratkan. Maka akan didapat 285,7 atau dibulatkan jadi 286 sampel yang harus diambil. Nah, ini pakai rumus Slovin. Ini contoh yang kedua, misalnya populasinya 45.250, taraf signifikansinya 0,01, maka setelah dihitung dengan menggunakan rumus Slovin akan didapat 8.191 sampel yang harus diambil. Nah, ini penggunaan rumus Slovin. Contoh ya, kita yang 1000 ini kita akan gunakan starata ya, ada starata. Nah, kalau ukurannya 1000, terus di dalam populasi itu ada staratanya, misalnya ada yang berpendidikan SMA, 15% SMA, 25% SMA, 15% diploma, 40% S1 dan 20% S2 dan S3. Nah, dengan menggunakan rumus Slovin, maka secara proporsional ukuran sampel masing-masing tingkatan pendidikan adalah sebagai berikut. Ya, jadi di dalam populasi ini ada tingkatan-tingkatan ya, ada yang berpendidikan SMA, diploma, S1, S2 dan S3. Masing-masing jumlahnya ini. Maka kita harus hitung secara proporsional juga ya dengan menggunakan rumus Slovin ya. Dengan menggunakan rumus Slovin tadi kalau 1000 dengan taraf signifikansinya 0,05, maka akan didapat adalah 286. Ini 286 ini 100% dari ini ya, dari sampel, dari semua strata ini. Maka kalau misalnya tingkat pendidikannya SMA, SLTA persentasenya 25%, maka kita ambil 25% dari jumlah populasi, jumlah sampel. 25% jumlah sampel, berarti untuk yang SMA kita harus ambil 72. Untuk diploma 15% kita kalikan dengan sampling tadi ya, yang 1000% diambil 286, 1000 diambil 286, 15%-nya maka dibulatkan jadi 43. S1 40% diambil 114, S2 dan S3 20% diambil 57. Nah, jadi kita akan lakukan secara starata proporsional untuk dari 1000 jumlah populasi kita ambil 72 untuk SMA, 43 untuk diploma, 114 untuk S1, 57 untuk S2 dan S3, sehingga jumlahnya adalah 286 sesuai dengan perhitungan jumlah sampling menurut Slovin. Nah, jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu contohnya. Kita lanjut, ini sampel lain ya, rumus-rumus penentuan ukuran sampel lainnya. Ini kalau kita pakai untuk uji proporsi. Ada rumusnya seperti ini. N ini ukuran sampel yang diperlukan. P ini presentasi hipotesis yang dinyatakan dalam peluang, biasanya 0,5. Kemudian Q itu adalah 1 dikurangi P. Q ini adalah 1 dikurangi P. Nah, lalu ini notasi ini adalah P presentasi hipotesis awal dikurangi akhir dibagi Z. Nah, Z ini biasanya angka pada nilai taraf signifikansi tertentu ya. Ini kalau pakai proporsi. Oke, teman-teman nanti bisa lihat contohnya, akan saya sediakan di bahasan tertulis ya. Nah, ini contoh yang lain untuk uji perbedaan rata-rata.
N ini ukuran sampel, kemudian simpangan baku populasi yang ini nih yang sudah kita kemarin pelajari simpangan baku sebelumnya ya. Kemudian Z ini nilai Z tabel pada distribusi normal, nanti kita akan pelajari ini setelah bahasan ini. Kemudian B perbedaan antara yang ditaksir dengan tolak ukur penafsir. Nah ini pun saya akan jelaskan di penjelasan tertulis. Itu adalah penentuan jumlah sampel, contoh penentuan jumlah sampel. Itu saja yang bisa saya sampaikan, singkat, sederhana, mudah-mudahan dipahami. Tinggal teman-teman baca materi tertulis yang sudah saya kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.